Hai Sobat HI, selamat datang di podcast Hubungan Internasional. Podcast ini dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. Di sini ada Ardita dan Pratama dan Nabilah Nur Abianti yang akan mengisi podcast ini dengan berbincang-bincang mengenai penelitian kami tentang Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional atau Indonesian Aid. Gimana Mbak Arlita kabarnya hari ini? baik Lala, sehat, dan kamu gimana? Iya, sehat-sehat Mbak. Menarik banget ya kita akhirnya bisa ngobrol lagi tentang penelitian kita. Ya, betul banget. Dan sebelum menuju ke bagian yang lebih serius nih, mungkin kita bisa bercerita sedikit dulu ya bahwa podcast ini berawal dari penelitian yang dilakukan oleh tim Institute of International Studies di bawah skema riset Penelitian Riset Nasional, Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Penelitian ini diketuai oleh Dr. Poppy Winanti dan beranggotakan Dr. Ririndri Nurhayati, Dr. Lukmanul Hakim, Muhammad Irfan Ardani MIR, dan Rizky Alif MIR, dan kita di sini berlaku sebagai asisten riset. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lintasan politik luar negeri Indonesia setelah lahirnya Indonesian Aid, seperti itu. Sebelum kita masuk ke diskusi ini, mungkin saya akan mulai dengan memaparkan latar belakang Indonesian Aid ini ya. Jadi lahirnya Indonesian Aid ini menandai bahwa Indonesia telah bertransformasi nih dari negara resipien menjadi negara donor. Hal ini sebetulnya bukan hal yang cukup baru ya, apalagi kita melihat seperti negara Thailand yang sudah memiliki Thailand International Cooperation Agency, dan hal ini kerap disebut sebagai emerging donors gitu. Momentum ini menjadi bahasan yang sangat menarik, apalagi kalau kita bisa melihat existing condition dari Indonesian Aid selama 2 tahun terakhir ya. Tetapi mungkin sebelum kita membahas lebih lanjut ke existing condition, untuk bisa lebih memahami paparan dan temuan awal dari penelitian kami, Mbak Arlita bisa membantu untuk menjelaskan nih gimana sih desain awalnya Indonesian Aid ini dan semangat apa yang mendasari dibentuknya Indonesian Aid. Oke, baik, terima kasih Mbak Lala atas pertanyaannya. Jadi berbicara mengenai sejarah Indonesian Aid, itu kita bisa menarik jauh ke belakang ketika waktu itu Indonesia sebagai host dari konferensi Asia Afrika di tahun 1955. Nah, di situ Indonesia merupakan salah satu pencetus utama kerjasama Selatan-Selatan. Jadi hal itu merupakan solidaritas dari negara berkembang waktu itu. Nah, dari situlah Indonesia mulai aktif untuk berkontribusi membantu sesama negara berkembang dengan semangat yang sama, yaitu semangat solidaritas, kemudian kesetaraan, serta sharing best practice juga. Seperti itu. Nah, seiring berkembangnya waktu, komitmen Indonesia terhadap kerjasama Selatan-Selatan ini semakin kuat dengan dituangkannya di nawacita Presiden Jokowi serta rencana pembangunan nasional. Nah, dari sini ada upaya untuk menginstitusionalisasi KSS Indonesia dengan dibentuknya tim Kornas KSS pada tahun 2010. Nah, tapi untuk program KSS-nya sendiri sebetulnya masih dijalankan, masih terdesentralisasi di berbagai kementerian di Indonesia. Cuman memang dikoordinatori oleh 4 kementerian utama, yaitu Kementerian Luar Negeri, Bappenas, kemudian ada Kementerian Sekretariat Negara, dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kemudian pada tahun 2015 muncul ide untuk pembentukan lembaga tunggal. Nah, sebetulnya kan seperti yang sudah dikatakan Mbak Lala tadi, bahwa ide pembentukan lembaga tunggal ini bukanlah suatu ide yang baru seperti itu, karena sudah banyak negara berkembang lain seperti Thailand, Turki, India itu memiliki lembaga tunggal yang mengkoordinasikan bantuan luar negeri mereka. Nah, diharapkan lembaga tunggal ini memiliki fungsi, yaitu
mengkonsolidasikan KSS dengan lebih optimal, berkelanjutan dan sistematis serta selaras dengan diplomasi Indonesia di fora internasional, serta memperbaiki kekurangan-kekurangan tim koordinator nasional KSS. Jadi karena kemarin ketika tim koordinator KSS itu masih belum menyatukan seluruhnya, jadi diharapkan ketika lembaga tunggal ini terbentuk itu sudah terpusat begitu untuk bantuan luar negerinya. Selain menjalankan fungsi utama sebagai untuk konsolidasi dan memperbaiki kekurangan tim KSS tadi, lembaga tunggal ini juga diharapkan memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama adalah menjadi lembaga satu pintu atau one gate policy untuk program kerjasama pembangunan Indonesia. Nah, kebijakan satu pintu yang dimaksud adalah dalam hal prioritas kawasan, program, pertimbangan manfaat politik, ekonomi, dan budaya. Kemudian lembaga tersebut juga harus memiliki fungsi pooling anggaran. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa program-program yang dilaksanakan kementerian itu anggarannya masih berasal dari anggaran masing-masing kementerian. Nah, sedangkan nanti jika ada lembaga tunggal, maka anggaran pun terpusat di lembaga tunggal tersebut. Seperti itu. Nah, lembaga tunggal juga diharapkan bisa mengkoordinasikan lintas sektor dan memiliki wewenang untuk perikatan kerjasama dengan calon negara penerima. Nah, sejak tahun 2017, upaya pembentukan lembaga tunggal ini sudah melalui beberapa skenario tahapan. Tapi baru tanggal 18 Oktober 2019, Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional atau Indonesian Agency for International Development itu diresmikan oleh Bapak Jusuf Kalla. Nah, Bapak Jusuf Kalla menempatkan Indonesian Aid ini dalam posisi yang sangat strategis. Kenapa? Karena diharapkan dengan adanya Indonesian Aid itu dapat mengubah gaya diplomasi Indonesia serta bahkan mengubah mental bangsa Indonesia yang selama ini merupakan negara penerima, kemudian shifting bergeser menjadi negara donor seperti itu. Nah, disinilah mengapa Indonesia harus menerapkan diplomasi tangan di atas, yang mana Indonesia harus banyak memberi atau banyak memberikan bantuan gitu ke sesama negara berkembang. Seperti itu ya. Jadi sekilas mengenai mengapa Indonesian Aid terbentuk gitu. Dan ada hal penting juga Mbak Lala, jadi salah satu latar belakang mengapa Indonesian Aid ini dibentuk adalah bahwa Indonesia merupakan anggota G20. Jadi keanggotaan Indonesia di G20 itu menyebabkan adanya perasaan bertanggung jawab atau responsibility untuk berkontribusi lebih dalam pembangunan internasional. Jadi itu menguatkan mengapa Indonesian Aid ini harus segera ada di Indonesia. Nah, ini kan tadi kita sudah berbicara mengenai sejarah ya, mengenai sejarah. Nah, mungkin Mbak Lala bisa nih kemudian cerita sebenarnya kondisi existing dari Indonesian Aid itu seperti apa? Iya, setelah 2 tahun ini ya kita lihat di penelitian kita. Jadi mungkin sekarang saya mulai dari secara struktural dulu kali ya Mbak. Indonesian Aid itu berada di bawah Kementerian Keuangan. Dan berdasarkan kerangka hukum yang ada, mereka berstatus sebagai organisasi non-eselon dalam bentuk Badan Layanan Umum atau BLU. Dalam sistem pengarahannya mereka diarahkan oleh 4 kementerian yang tadi Mbak Arlita juga sudah sempat bilang ya, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Kalau dari penelitian yang kami lakukan, di situ kami melihat ya dari temuan bahwa saat membandingkan dari desain awal Indonesian Aid, semangat awalnya mengapa Indonesian Aid ini dibuat dengan melihat 2 tahun terakhir ini kondisi realnya, penelitian kami menemukan adanya sebuah gap gitu. Jadi pertama kita lihat dari kerangka legalnya ya Mbak Erlita ya. Dengan posisi sebagai BLU itu, Indonesian Aid ditempatkan di bawah rezim hibah yang fungsinya fokus pada pengelolaan dana dan pengembangan dana investasi. Hingga semangat KSS yang awalnya itu menjadi dasar ya dibentuknya Indonesian Aid ini belum optimal, khususnya dalam hal sharing of best practices dan juga
kerjasama teknis. Tapi sebetulnya kalau kita lihat juga ini tuh linear sih sama pandangannya Presiden Joko Widodo untuk diplomasi ekonomi ya, karena memang arahnya ditempatkan ke situ, diarahkan ke situ. Kita bisa lihat juga dari contoh-contoh hibah yang sudah diberikan oleh LDKPI atau Indonesia sebetulnya yang dikelola oleh LDKPI atau Indonesian Aid, seperti memberi konsentrator oksigen kepada India, terus habis itu memberikan pelatihan protokoler ke Palau, dan juga pengadaan mobil patroli ya dan protokoler kepada Palau. Sejauh ini memang kawasan prioritasnya masih difokuskan ke negara-negara Pasifik. Cuma memang kalau dari penelitian kita itu nanti akan ada pembicaraan lagi, akan ada ulasan kembali untuk memfokuskan kawasan prioritas mana nih sebetulnya yang akan menjadi semacam keunikan dari Indonesian Aid sendiri. Begitu sih kalau misalnya kita lihat dari existing condition-nya. Kita udah lihat ya Mbak tadi dari existing condition ada gap kan ya dari desain awalnya dengan kondisi real sekarang. Mungkin Mbak Arita bisa bantu nih untuk enlightening para Sobat HI. Sebetulnya apa sih tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Indonesian Aid saat ini? Oke, baik. Jadi sampai di sini mungkin kita tidak bisa memungkiri ya bahwa Indonesian Aid ini masih berumur sangat muda, baru 2 tahun, dan waktu itu mungkin kita ingat ya waktu kita meneliti di bulan Oktober lalu, Indonesian Aid semacam sedang merayakan mungkin ulang tahunnya begitu tahun ya kedua di bulan Oktober, dan di situ sebetulnya sudah sangat terlihat bahwa Indonesian Aid ini sudah cukup menggeliat seperti itu. Dia sudah mulai aktif di sosial media, kemudian websitenya pun sudah sangat informatif. Jadi kita sudah melihat adanya perkembangan-perkembangan itu yang mana Indonesian Aid ini ingin menunjukkan eksistensinya kepada masyarakat seperti itu. Nah, tapi memang dalam 2 tahun ini tentu banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh Indonesian Aid dan cukup multi aspek ya Mbak Lala ya. Dan yang paling menarik mungkin dari aspek politik nih. Yang pertama adalah bahwa dari aspek politik itu masih belum adanya konsolidasi antara rezim hibah dan rezim KSS. Nah, jadi ketika kita berbicara konteks mengenai penguatan politik luar negeri, tentu konsolidasi ini sangat penting, sangat krusial, karena KSS merupakan salah satu semacam flagshipnya dari diplomasi Indonesia. Betul. Nah, berbicara mengenai proses konsolidasi yang sangat penting tadi, ternyata muncul tantangan baru, yaitu adalah pandemi COVID-19. Jadi memang perlu diakui bahwa pandemi COVID-19 ini pengaruhnya sangat besar sekali terhadap proses konsolidasi antara rezim hibah dan rezim KSS, karena rencana-rencana yang sudah direncanakan sebelumnya harus terhambat dengan adanya pandemi ini. Jadi dulu memang terasa sekali ya pukulannya ya Mbak Lala ketika 2019 Indonesian Aid baru saja terbentuk, kemudian beberapa bulan setelahnya, mungkin sekitar 3 bulan 4 bulan, ada muncul pandemi COVID-19 ini, dan resource yang seharusnya bisa dialokasikan untuk bantuan luar negeri jadi harus untuk pemulihan yang ada di dalam negeri terlebih dahulu. Poin menarik lagi nih Mbak Lala dari tantangan di aspek politik, yaitu adalah pandangan negara-negara donor yang sudah mapan. Jadi yang selama ini memberikan bantuan terhadap Indonesia, ada USAID, USAID, kemudian JICA, yang ternyata pandangan mereka pun bergeser begitu ketika Indonesian Aid ini lahir. Jadi mereka menganggap bahwa Indonesia kondisinya sudah resilient nih, sudah financially stable, jadi mungkin perlu dibantu lagi nggak ya, seperti itu. Nah, ternyata pandangan-pandangan itu memunculkan kekhawatiran bagi beberapa pihak di dalam negeri. Jadi waduh, kalau bantuannya dikurangin gimana nih, seperti itu. Nah, dari kekhawatiran itu muncul pertanyaan, nah kira-kira sebenarnya Indonesia itu siap nggak sih sebagai negara donor? Nah, itu kan sangat fundamental ya, karena posisi Indonesia sekarang sebagai negara donor, tapi siap nggak sih, seperti itu. Tantangan selanjutnya datang dari aspek legal. Nah,
seperti kita tahu bahwa aspek legal itu merupakan aspek yang sangat mendasar ya, karena akan mempengaruhi berjalannya organisasi ini. Nah, di dalam kasus Indonesian Aid sendiri, kerangka legalnya masih belum memuat poin-poin teknis yang mendetail. Contohnya adalah penyelesaian sengketa. Nah, pada penyelesaian sengketa ini sangat krusial ya, terutama dalam kerjasama supaya kedepannya mesti berjalan dengan lancar. Itu. Dan yang kedua adalah bahwa kerangka legal ini masih belum mengakomodasi atau menjawab perdebatan-perdebatan yang selama ini muncul. Seperti tadi yang Mbak Lala katakan bahwa adanya gap antara rezim hibah dan rezim KSS, itu harusnya bisa diselesaikan dengan memperbaiki poin-poin yang ada dalam kerangka legal. Yeah. Tantangan selanjutnya datang dari aspek kelembagaan. Nah, sebenarnya ini poin pertama ini bisa menjadi tantangan atau bisa juga tidak. Yang pertama adalah bahwa Indonesian Aid ini secara organisasi masih ramping. Jadi untuk pengembangan selanjutnya, tata kelola dan sebagainya tentu dibutuhkan SDM yang mungkin lebih banyak begitu ya, supaya bisa memaksimalkan fungsi-fungsi dari Indonesian Aid. Kemudian tantangan selanjutnya juga dari kelembagaan adalah bahwa belum ada divisi khusus yang mengarahkan politik luar negeri. Namun ketika kita meneliti, kita mendapatkan jawaban bahwa memang tidak ada divisinya, cuman sudah ada semacam badan pengarah begitu ya, yang membawahi Indonesian Aid, sehingga hal yang dilakukan selanjutnya mungkin lebih ke koordinasi yang lebih smooth lagi antar pihak-pihak yang terlibat. Betul. Tantangan terakhir adalah dari aspek evaluasi dan monitoring. Nah, saat ini masih belum ada mekanisme evaluasi monitoring dari Indonesian Aid yang melihat sejauh mana pelaksanaan pemberian bantuan luar negeri itu tersebut sejalan dan dapat mencapai tujuan politik luar negeri Indonesia. Jadi masih belum ada semacam ukuran atau indikator yang rigid yang menyatakan bahwa hibah yang dikeluarkan oleh Indonesia akan berdampak secara positif terhadap Indonesia. Dan tantangan dari monitoring dan evaluasi ini juga karena belum adanya atau belum melibatkan perwakilan diplomatik Indonesia untuk ikut serta dalam proses monitoring dan evaluasi. Jadi seperti itu. Nah, jadi itu ya tantangannya ya, dari aspek politik, aspek legal, kemudian aspek kelembagaan, serta aspek monitoring dan evaluasi. Nah, perlu di note juga bahwa tantangan-tantangan ini juga berjalin dan berkelindan ya Mbak Lala. Jadi misalnya tantangan di aspek yang satu bisa menyebabkan permasalahan di aspek yang lainnya. Gitu. Nah, itu dia tantangannya. Karena sudah membicarakan mengenai tantangan, mungkin Mbak Lala bisa menjelaskan ya bagaimana cara memitigasi tantangan-tantangan yang terjadi. Untuk memitigasi tantangan-tantangan yang tadi sudah dipaparkan oleh Mbak Arlita, kami sudah merumuskan beberapa poin-poin rekomendasi dengan melakukan beberapa metode penelitian. Jadi kami melihat best practices misalnya dari established donor seperti GIZ dan JICA, lalu juga kami melihat bagaimana perjalanan emerging donor seperti Thailand dengan TICA dan Turki dengan TICA ya. Tapi selain kita melihat hal-hal tersebut, kita juga telah melakukan FGD. Jadi kita mendapatkan insight nih sebetulnya dari para lembaga-lembaga terkait, apa sebetulnya proyeksi Indonesian Aid ke depannya. Jadi untuk sekarang memang seperti yang sudah saya paparkan, fungsi Indonesian Aid ini terfokus pada pengelolaan penyaluran dana hibah dan juga pengembangan dana investasi. Contoh-contoh hibah yang tadi sudah saya paparkan ini masih berfokus pada sumber dana rupiah murni. Tetapi ke depannya diharapkan lembaga ini bisa secara independen bergantung pada dana investasi tersebut. Ya, proyeksi Indonesian Aid ini bisa kita lihat sejalan ya sebetulnya seperti yang tadi saya bilang dengan rencana besar Presiden Joko Widodo sehubungan dengan diplomasi ekonomi. Sebagai contoh misalnya post implementation dari pemberian hibah, diharapkan penerima hibah akan membeli produk misalnya untuk maintenance atau spare part dari Indonesia. Tidak hanya itu, pemberian hibah juga diharapkan dapat membuka peluang ekspor
yang sama ke negara penerima hibah tersebut. Sekarang saya bisa masuk ke poin-poin rekomendasi. Sebetulnya ini nggak beda banget sih sebetulnya sama aspek tantangan-tantangan. Jadi saya memang akan merephrase poin-poin rekomendasi ini sesuai dengan aspek-aspek tantangan tadi ya. Yang pertama, untuk aspek kelembagaan, kami melihat perlu diperkuatnya kelembagaan Indonesian Aid ini dengan menggabungkan misalnya tim Kornas KSS dengan tim kelompok kerja. Jadi idealnya tim Kornas KSS ini dapat menyatu sebagai bagian dari tim kelompok kerja ini. Hal ini dilakukan untuk menjamin transisi dan keberlanjutan pada tataran kebijakan pengelolaan pemberian bantuan pembangunan internasional dari tim Kornas KSS kepada LDKPI atau Indonesian Aid. Untuk aspek yang kedua itu mengikuti dari tantangan yang aspek legal tadi, kami melihat bahwa kerangka hukum Indonesian Aid yang sekarang yang diatur dengan PP dan PMK ini mungkin akan lebih kuat legitimasinya apabila didasarkan pada undang-undang. Karena seperti kita tahu undang-undang itu didukung oleh kekuatan politik di parlemen ya, sebagai lembaga tertinggi dalam pembuatan kebijakan negara gitu. Aspek yang ketiga yaitu aspek filosofis yang berfokus pada visi dan prinsip seperti yang tadi Mbak Arlita sempat paparkan juga, bahwa saat kita memberikan hibah kita tentunya mengharapkan ada nilai tambah ya secara domestik, baik itu material atau itu secara politis begitu. Untuk memastikan hal tersebut, Indonesia perlu menyelaraskan antara pandangan pemberian hibah dan juga kepentingan nasional Indonesia tersebut. Jadi untuk memastikan ini perlu definisi yang konkret dan jelas apakah sebetulnya kepentingan nasional Indonesia saat memberikan pemberian hibah begitu. Selain itu juga sama seperti negara-negara berkembang lainnya seperti Thailand, perlu untuk tetap mengingat identitas Indonesia sebagai negara berkembang. Jadi saat memberikan hibah juga perlu melihat keterbatasan dan tantangan yang dihadapi apabila Indonesia memberikan hibah atau kerjasama pembangunan internasional tersebut. Lalu untuk aspek yang terakhir memitigasi secara teknis ya, tadi Mbak Arlita sempat menyebutkan berkaitan dengan monitoring dan evaluasi. Selain monitoring dan evaluasi mungkin kita bisa pertama membicarakan tentang peningkatan peran perwakilan diplomatik Indonesia di negara mitra ya, karena kan Indonesian Aid ini tidak memiliki overseas offices ya di negara mitra, jadi perlu peningkatan peran di perwakilan diplomatik dalam hal misalnya menginisiasi, mengimplementasi dan juga mengevaluasi kerjasama pembangunan internasional. Dan sehubungan dengan monitoring dan evaluasi, kami juga proposing beberapa sinergi prinsip-prinsip agar instrumennya lebih relevan dan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan Indonesia. Dan juga kami juga proposing untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi semestinya dilaksanakan sejak tahap perencanaan hingga tahap penilaian luaran kegiatan dan dampak dari pemberian hibah tersebut. Begitu mungkin ya kalau dari penelitian kami, poin-poin rekomendasi yang bisa untuk memitigasi tantangan-tantangan yang sudah kami temukan juga dari penelitian kami begitu. Nah, poin-poin rekomendasi tadi sudah disampaikan ya oleh Mbak Lala, dan kita tadi sudah berbincang banyak mengenai latar belakang, kemudian existing condition, tantangan, serta tadi yang terakhir poin-poin rekomendasi. Dan bagi Sobat HI semua yang ingin membaca lebih lanjut mengenai penelitian kita memiliki series of policy brief ya Mbak Lala. Ya, policy brief series IIS ini merupakan hasil dari penelitian kami yang sudah dipublikasikan. Jadi untuk sobat-sobat HI yang ingin belajar lebih lanjut atau mengetahui lebih lanjut, silahkan kunjungi Instagram IIS di @iis_ugm, Twitter IIS di @iis_ugm, dan juga website IIS. Oke, jadi kita sudah sampai di penghujung acara. Jangan lupa Sobat HI semua juga bisa menyaksikan podcast-podcast yang lain di berbagai platform, ada di YouTube, ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor. Oke, akhir kata
Sampai jumpa dan sehat-sehat selalu.